Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Sungguh luar biasa jika kita berkumpul dengan saudara-saudara terkasih yang satu iman dengan satu roh memuji dan besarkan nama Tuhan. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami datang menghampiri tahta-Mu ya Bapa, dengan ucapan syukur, dengan penuh rasa hati yang bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih sayang-Mu ya Tuhan, yang melimpah dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau berkumpul bersama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, orang-orang yang berkenan di hati-Mu ya Bapa, pada pagi hari ini berkumpul bersama-sama, menyatukan kasih mereka, menyatukan hati mereka Tuhan, dan iman mereka di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh pagi yang luar biasa. Segala ucapan syukur ini kami bawa lewat lagu, lewat tepuk sorak buat-Mu ya Bapa, lewat tubuh-tubuh kami yang menari untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terimalah ucapan syukur, terimalah kerinduan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah semua ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari umat yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Mari bawa hati kita, bawa kerinduan kita, ucapan syukur kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Mari kita bangun rumah kita dengan dasar yang kuat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Kau pernah usai kisah sayang-Mu, dan tak pernah usai kisah setia-Mu.
Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Mari rasakan kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Mari sadari, Ku akui semua mari rasakan karena berkat Tuhan Engkau sungguh luar biasa. mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu Tuhan. Semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ku sadar semua. Mari naikkan tanganmu, angkat tanganmu dan katakan terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Buat berkat yang melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Sekali lagi, semua karena cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Sekali lagi, takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Kasih-Mu ya Tuhan mengalir, mengalir. Kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir. Roh Kudus mengalir, mengalirlah, mengalirlah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan tangan-Mu yang besar, belas kasihan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan, luar biasa Kau setia dalam setiap saat, dalam setiap keadaan. Kau di sana, Yesus, Kau selalu ada buat kami, selalu ada buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu.
karya-Mu luar biasa dalam hidup kami. Karya besar-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Ku akui semua karena berkat-Mu. Kita gak ada apa-apanya. Kita gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita gak akan ada di sini tanpa Tuhan. Mari bangun rumahmu di dasar yang kuat. Setiamu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta. Akui Dia. Akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu. Takkan usai kasih. Memuji Tuhan. Nyanyikan dengan luar biasa. Ku sadar semua karena bangun, bangun mezbah-Mu. Semua karena angkat hatimu. Semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu. Takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu. Takkan usai kasih sekali lagi katakan, takkan pernah usai Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu. Takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa, takkan pernah usai. Seperti kasih-Mu yang mengalir, kami juga tidak akan pernah usai memuji, bersorak, menari, melompat untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Saya percaya kita semua merasakan kasih Tuhan. Boleh lambaikan tangan yang merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Setiap hari saya bersyukur. Pagi hari, siang hari, malam hari, Tuhan, saya bisa menyelesaikan hari saya dengan baik. Sungguh luar biasa. Mari rayakan kasih Tuhan. Haleluya. Boleh bersama-sama bertepuk ya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacita. Sekali lagi, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Hey. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Shout. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Ku bernyanyi bagi haleluya. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik, Tuhan
bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersorak, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rasa. Boleh saya dengarkan suaranya ya. Ku angkat suara. Jemaat memuji Tuhan. Oh, lebih dahsyat boleh. Melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Sekali lagi ya. Ku teriakan, ku angkat suaraku. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagi, mari rayakan. Ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi, ku bernyanyi. Aku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, Yesus kau di dalamku, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Saya percaya kita semua di sini mengasihi satu sama lain. Boleh salam kiri kanan, katakan aku mengasihimu. Aku mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Ya, haleluya. Tuhan itu penuh kasih, penuh hikmat, penuh kuasa. Amin. Tuhan itu amin. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan kedahsyatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 1, 2, dan 3 buat Tuhan. Kau satu penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan, kanan, kiri, ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulai dari satu lagi ya. Kau satu penuh kedua, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Kau Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Kanan, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira,
sukacitaku dalam sukacitaku, sukacitaku dalam, oh kau sukacitaku, sukacitaku dalam Yesus. Tepuk tangan buat Yesus yang meriah, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita merayakan yang di luar sana hari Valentine, tapi setiap hari ada Valentine di hati kita, karena Yesus ada di hati kita. Haleluya. Tidak hanya mengharapkan berkat-Mu Tuhan, tidak hanya mengharapkan kisah-kisah sukses dari-Mu, tapi kami mau datang juga dengan kerinduan dan lutut yang bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Tak sebatas perlu ku datang Tuhan, tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan, selidiki hatiku, mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Sebatas lagu, tak sebatas perlu ku datang Tuhan, tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Mengasihimu Tuhan, Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau datang hanya karena kami meminta-minta berkat-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan hati kami ya Bapa. Ajar kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan, berserah atas rencana-Mu ya Bapa yang indah dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta Tuhan.
jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Yang telah Kau beri, kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untukmu, kasih-Mu, kasih-Mu buatku mengerti. Saya serahkan member pada hambanya. Hidupku ini lagu cinta untukmu. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi melebihi kepala Haleluya kita. Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami mengangkat tangan, kami berkata, kami sangat mencintai-Mu. Kami mau menjadi jemaat umat Tuhan Ya Tuhan. yang semakin mencintai-Mu, Ya Yesus. yang semakin taat kepada perintah-Mu, yang semakin hidup dalam rancangan kehendak-Mu, yang menjadi pribadi kesukaan bagi Bapa di surga. Biarlah sebentar firman yang kami dengar boleh memberkati setiap kami, mengubah setiap kami. Terima kasih Bapa, Kau Bapa yang baik. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya, yang siap terima berkat Tuhan, katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang suruh duduk siapa? Ayo berdiri lagi. Oh Tuhan ampuni mereka. Di mana banyak saya khotbah di dalam negeri, di luar negeri, di kota besar, kota terpelosok. Haleluya, amin itu duduk. Coba tanya kanan kiri, amin itu artinya duduk ya. Sepertinya takut bangkunya diambil orang, saudara. Haleluya, amin. Langsung begini-begini, saudara. Duduk dulu. Bilang sama kanan kiri, saya senang kamu dari sini. Sekarang boleh duduk. Gitu. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Iya. Terima kasih buat Ibu Gem, Bu Sri. Ya. Saya senang melihat gereja semakin maju berkembang. Ya, dulu saya khotbah di sini waktu zaman almarhum dari Bapak Pendeta Christian, ya kita bertiga dengan Pak Linggo dan 2 sudah pergi karena tugasnya sudah selesai. Saya belum. Ya kita cukup bertiga berakrab, kita suka pergi saudara. Ya dulu gerejanya masih papan. Ya saya ingat tuh kalau khotbah itu, wah kalau memuji Tuhan lompat-lompat saya berdoa Tuhan tolong. Tapi sekarang semuanya sudah baik ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya berapa banyak Bapak Ibu pagi ini siap terima berkat Tuhan? Semua siap? Amin ya. Oke. Yuk boleh ditampilkan apa yang menjadi tema kita pagi ini ya. Sama-sama kita baca 2, 3 firman Tuhan berkuasa. Tangannya dikepal. 2, 3 firman Tuhan berkuasa. Lebih keras. Firman Tuhan berkuasa. Paling keras. Firman Tuhan berkuasa. Percaya semua? Amin? Oke. Pertanyaannya. Jawab dengan jujur. Berapa banyak saudara yang setiap hari baca firman Tuhan? Oh Tuhan ampuni. Tadi Bapak Ibu begitu antusias berkata, saya percaya firman Tuhan berkuasa. Tapi ketika ditanya siapa yang baca firman Tuhan setiap hari, tidak ada 10 orang yang angkat tangan. Pertanyaannya, apakah kita percaya? Tapi kok gak baca? Nah, ini statement saya saudara. Banyak orang percaya tapi tidak percaya. Karena penyakit orang percaya adalah tidak percaya. Saudara percaya? Jadilah orang percaya yang percaya dan dipercaya oleh Bapa di surga. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Boleh diklik? Nah, ya.
Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Semua baca 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat dan yang merenungkan. Ia seperti pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya? Apa saja yang diperbuatnya? Apa saja yang diperbuatnya? Mau berhasil? Tepuk tangan buat Tuhan. Pertanyaannya, anak Tuhan, tahukah caranya Anda berhasil? Siapa yang tahu? Siapa yang nggak tahu? Yang bingung, oh Tuhan, ditanya loading terus, buffering, kenapa? Kurang kuota. Firman Tuhan pagi ini menjawab, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kuncinya apa? Lihat di atas, mereka yang suka firman Tuhan. Katakan 2, 3, yang sukanya firman Tuhan. Kalau suka itu perlu dipaksa enggak? Perlu diancam enggak? Perlu ditakut-takuti enggak? Bapak Ibu tahu, kalau orang lagi falling in love, lagi jatuh cinta, nyanyinya keren. Jatuh cinta, semiliar rasanya. Dulu zaman kita ya Pak, Bu Sri, 1 juta. Sekarang 1 juta kecil. Ya, pentilnya BMW nggak dapat 1 juta. 1 miliar. Mau makan, ingat kamu. Ya. Mau tidur, ingat kamu. Lagi mandi, ingat kamu. Lihat kerbau, ingat. Bapak Ibu, kalau orang lagi pacaran, itu si babe udah begini. Yang perempuan bilang gini, tenang kok, babe memang kalau malam asmanya kambuh. Si babe bukan asmanya kambuh, tapi udah kasih tahu, nah udah malam boleh pulang. Saya nggak ngerti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkata cinta Yesus, tapi Bapak Ibu nggak suka baca firman. Pertanyaannya, benar nggak engkau cinta Yesus? Saya tes. Siapa yang cinta Yesus? Oh nggak berani. Kenapa gue dikerjain sama pendeta ini mah bahaya khotbahnya. Kalau nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Masa sih? Ku mau cinta Yesus selamanya. Yang benar. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Gubrak. Gak baca firman. Mau berhasil, bilang kanan kiri, mimpi kali ya. Pagi ini Anda adalah orang-orang yang berbahagia. Hah? Enggak bilang amin? Amin. Iyalah. Kalau dengar firman Tuhan mesti semangat, jangan begini. Bahaya saudara. Nanti pulang pintunya mana ya? Nah firman Tuhan menjawab pagi ini apa yang menjadi kerinduan kita, cita-cita kita, mimpi kita di tahun 2026 adalah berhasil. Katakan 2, 3, berhasil. Katakan begini, saya percaya saya berhasil. 2, 3, saya percaya saya berhasil. Tahun 2026 tahun kelimpahan, tahun mujizat, tahun berkat bagi hidup saya dan keluarga. Amin. Sederhana kuncinya, orang yang suka firman Tuhan, dikatakan apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Bapak Ibu. Pohon kalau ditanam di tepi aliran air, 90% pohon itu pasti hidup dan berbuah. Tapi ada pohon yang ditanam di aliran air, dia tidak hidup tapi dia mati. Mau tahu? Kaktus. Yang kedua, yang ketiga, cari sendiri di rumah di Google. Enak aja tinggal. Klik. Gambar apa tuh? Dolar. Siapa yang suka?
Udah malu sekarang ya. Saya percaya semuanya suka. Bilang kanan kiri, jangan belaga bego. Bapak Ibu, ini kita di sini aja ya, nggak usah di luar. Ini semuanya sibuk nih. Halo? Semuanya sibuk, tidak bisa diganggu. Jelas? Semuanya sibuk, tidak bisa diganggu. Ada WA, ada telepon, bilang begini, sekarang juga kamu ke Bogor ngambil uang 5M. Sibuk? Pergi enggak? Telat enggak? Kenapa? Karena duit. Karena kita butuh. Karena kita bilang uang adalah Kenapa kita enggak baca firman? Kenapa kita nggak baca firman? Karena kita menganggap firman Tuhan itu tidak penting dan kita tidak butuh. Kalau kita anggap firman Tuhan itu penting, kita butuh. Sesibuk apapun, kita pasti baca firman Allah. 1:30 pagi, saya dibangunkan Tuhan. Kita pulang semalam cukup larut malam. Bahkan saya dari pagi sudah sibuk bersama istri dan kedua putri kami. Ada pelayanan, ada orang-orang yang kita layani, yang kita doakan, saudara. Dan malam diajak makan. Jujur saudara, saya kalau diajak makan tuh agak susah nolaknya. Jadi saya bilang sama anak rohani saya, ya sudah, kita makan di mana? Ya. Nah, saya udah pulang, udah capek, udah ngantuk, udah lelah banget ya. Saya tidur tapi 1:30 pagi saya dibangunkan Tuhan. Dibangunin untuk ngapain? Ingetin sama Tuhan. Itu sayur yang kamu beli tadi pagi ada di mobil belum kamu ambil. Nanti basi. Saya bangun sudah 1:30 pagi. Security bilang ini, Pak mau ngapain? Ke mobil. Emang ada kurang ketinggalan? Iya, sayur tadi pagi beli. Belum diambil. Sayurnya sayur apa? Biasa kalau Cynthia sayur apa? Sayur asin pakai ham choy kon. Wah, itu how to sechinping. Tahu artinya apa? Enak gila. Saya khotbah di China, teman saya bilang, Pak lu jangan ngomong begitu Pak. Orang bingung, how to sechinping itu yang tahu orang Indonesia, enak gila. Jam 5 pagi saya sudah bangun, saya sudah berdoa, saya sudah baca firman Tuhan. 5 pasal. Kenapa saya bangun pagi? Ngantuk gak saudara? Ngantuk. Saya gak munafik. Capek gak? Capek. Kenapa saya bangun? Kenapa saya bela-belain? Jawabannya sederhana, karena firman Tuhan itu berguna buat saya. Karena firman Tuhan itu penting buat saya, maka saya baca. Jadi pagi ini Bapak Ibu, kalau kita anggap firman Tuhan itu berguna, kita butuhkan. Penting buat kita, pasti kita baca. Amin? Yuk, angkat tangannya semua. Yang kanan, goyang-goyang lebih keras. Iya, bilang begini, sadar. Amin. Kalau nggak sadar, tepok yang kencang. Paling di opnam, saudara. Yuk, boleh diklik. Itu foto siapa tuh? Yang lagi mabok. Mengapa banyak orang Kristen tidak suka membaca firman Tuhan? Karena gak butuh, karena gak penting. Karena banyak orang Kristen tidak tahu manfaat firman Tuhan. Kita lihat, klik. Firman Tuhan itu bermanfaat menjadi apa? Makanan bergizi. Katakan 2, 3. Makanan bergizi. Jelas Bapak Ibu? Jadi lihat, orang Kristen yang cinta Tuhan, yang katanya cinta Tuhan. Yang katanya firman Tuhan berkuasa. Tapi gak suka baca firman, pasti kekurangan gizi. Coba lihat kanan kiri, kekurangan gizi gak? Pak Pendeta khotbahnya nabok. Iya kan, guyon sih guyon, tapi gue dikulitin nih. Bagi apa? Bagi jiwaku. Baca firman secara teratur. 2, 3. Baca firman secara
Nggak bisa Bapak Ibu baca firman begini. On, off, on, off. On, on. Halo? Kalau lagi on fire. Kalau lagi on, coba tanya baik-baik kanan kiri. Kamu banyak on yang mana kira-kira? Bebas dari sakit jiwa. Sakit hati. Nah ini nih. Udah ditulis jelas-jelas sakit jiwa, dibilang sakit hati. Ini temannya si on pasti. Udah ketahuan sakit jiwa, sakit hati. Bapak Ibu dengar dengan baik. Kita baca firman itu sangat berguna bagi jiwa kita. Supaya jiwa kita kuat, jiwa kita sehat. Supaya jiwa kita tidak sakit jiwa, tidak gangguan jiwa. Jiwa kita itu harus dikasih makan. Makanan jiwa kita adalah firman Tuhan. 2, 3. Makanan jiwaku adalah firman Tuhan. Jelas? Kenapa anak Tuhan gampang tersinggung? Ibu mulai pinter. Tadi yang sakit hati itu belum pinter. Masih agak gangguan dikit. Tahu anak Tuhan kalau udah marah. Lu gak tahu lu siapa gua. Saya bilang kawan, lu aja gak tahu siapa lu. Apalagi gue. Pak, Bu Sri hargain dong saya. Udah berkorban nih buat gereja. Saya tanya harganya berapa. Kalau cocok gue beli. Kenapa anak Tuhan, pelayan Tuhan, pemimpin gereja, aktif gereja, majelis diaken. Di sini namanya apa, Bu Sri? Majelis. Tapi jangan diterjemahin yang gak bagus ya. Gampang baperan, gampang tersinggung, pengen dihargain, pengen dihormati, segala macam. Jiwanya sakit, jiwanya terganggu. Kenapa? Jiwanya tidak dikasih makan firman Tuhan. Di dalam jiwa ada namanya mind, ada namanya emotion, ada namanya will, ada namanya pikiran, ada namanya perasaan, ada namanya kehendak. Bagaimana pikiran kita dikontrol, dipengaruhi, dikuasai, dikendalikan oleh firman. Bagaimana yang namanya perasaan kita bukan baperan. Bapak Ibu, saya ini dulu paling gampang baperan. Bawa perasaan. Kalau orang ngobrol-ngobrol bisik-bisik, saya udah merasa jangan-jangan dia ngomongin gue. Apalagi dilihat-lihat, dia berhenti. Wih, saya marah loh. Saya samperin, lu ngomong apa lo? Ngomongin gue lu. Tapi kalau sekarang beda. Saya jalan orang bisik-bisik, saya bilang gini. Gua tahu dia bilang itu pendetaku ganteng amat. Haleluya. Haleluya. Yang percaya Tuhan baik, tepuk tangan buat Allah kita. Bapak Ibu kalau mau ke rumah saya, di apartemen Bapak Ibu nggak perlu minta alamat saya. Nggak perlu. Bapak Ibu datang ke apartemen tanya security. Tapi passwordnya mesti jelas. Saya mau ke rumah Bapak Pendeta Bambang Irawan yang ganteng tidak ada ujungnya. Belum selesai. Ramah lingkungan. Nyampe ke rumah saya. Tapi kalau passwordnya salah nggak nyampe. Karena di sana banyak Bambang. Tapi Bambangnya nggak jelas. Bapak Ibu tahu kalau jiwa kita itu sehat, jiwa kita itu kuat, maka kita nggak gampang sakit jiwa, gangguan jiwa. Orang yang selingkuh, tapi saya percaya di sini nggak ada yang selingkuh. Amin? Atau nggak ada yang ketahuan? Ini kalau ketahuan nanti Bu Sri baptis ulang. Kalau kurang kuat ajak saya Bu Sri. Kita tekan rame-rame. Help me. Ampun gak lo? Iya ampun. Itu adalah orang yang gangguan jiwa. Jangan bangga kau selingkuh. Engkau gak selera lagi melihat pasanganmu.
Engkau lebih tertarik melihat pasangan orang lain. Dulu istrimu mungkin bodinya sebelum dia turun mesin. Tahu turun mesin? Melahirkan. Bodinya 38. Gitar Spanyol. Sekarang turun mesin 34 kali. Bodinya bukan 38 tapi 83. Bukan gitar Spanyol tapi udah jadi bass betot. Jadi makin dilihat udah gak tertarik. Itu ciri-ciri pria gangguan jiwa. Loh sekarang juga banyak ibu-ibu yang selingkuh. Yang suka cari berondong. Tahu berondong? Temennya dodol lipet. Udah gak tertarik lagi lihat suami di rumah. Lebih suka ngeliat si Joni yang tetangganya. 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3. Wih semangat. Ngeliat di rumah, Allah makin hari makin gelap. Itu ciri-ciri manusia gangguan jiwa. Bilang kanan kiri, waspadalah, waspadalah. Jangan sampai gangguan jiwa. Jelas Bapak Ibu? Amin. Kalau nggak jelas, angkat lagi tangannya goyang-goyang. Hah? Mau goyang-goyang lagi? Jidat lagi Bapak. Ini bahaya saudara. Kenapa gereja bisa pecah? Bahasa kerennya nggak pecah Pak Pendeta. Terjadi multiplikasi, pret. Jiwanya sakit, jiwa terganggu. Bapak Ibu, segala kemuliaan hormat hanya bagi Bapak di surga. Saya tidak menyombongkan diri. Dari sejak saya lahir, dari orang Kristen, percaya Tuhan, dari guru, murid sekolah minggu dulu. Sebelum jadi guru, murid dulu. Sekolah minggu, nyanyinya makanya happy ya ya ya, happy ya ya ya. Gitu. Ya kan, aku anak raja, engkau anak siapa? Lu nanya anak siapa? Ya kan, ku dayung-dayung perahuku, ku berjalan ke Kanaan. Ya kan, ada lagi yang keren sekarang. Aku anak raja. Kalau aku, ini guru sekolah minggu aneh-aneh nih. Jangan ya Bu. Dia bingung kok tahu ada internetnya. Nah saudara, dari saya sekolah minggu, lahir baru, bertahu percaya Tuhan sampai jadi aktivis, sekarang saya jadi pendeta, saya jadi hamba Tuhan baru 36 tahun. Kalau bilang sudah sombong, kalau bilang baru itu lugu, tahu lugu? Lucu dan belagu. Bilang kanan kiri sama melo. Saya tidak pernah pindah gereja. Bahkan ada yang tanya Pak Pendeta, Bapak gereja mana sih? Banyak orang gak tahu saya gereja mana. Buat saya gak penting sih udah apa. Yang penting orang tahu saya jelas, katakan amin. Amin. Buktinya apa? Undangan khotbah saya penuh tuh laku aja. Kenapa saudara? Karena orang tahu saya jelas. Bukan pendeta penyesat atau tersesat. Karena saya sampaikan adalah firman Allah. Saya bisa khotbah di gereja Injili. Saya aliran karismatik. Yang kalau berdoa menyembah Tuhan dari bahasa roh. Dari kurasa rasa sampai kurabara raba. Sandal lama sandal baru. Bala-bala sampai laba-laba. Lama sekali. Ah itu dia saudara. Bilang kanan kiri orangnya di sebelah gue. Gak apa-apa pelepasan ya. Bagi-bagi ya Bu, ketahuinya Bu ya. Nanti di luar suaramu hilang. Ya kalau ngundang pendeta pelawak ya begini saudara. Nah jadi penting Bapak Ibu, jiwa kita, minum Bu. Jiwa kita dikasih firman, dibacanya setiap hari. Katakan 2, 3, baca firman setiap. Siapa yang mau janji, serius, yang mau janji baca firman Tuhan setiap hari? Iya, angkat tangan. Yang gak mau janji, angkat kaki aja udah. Tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Tuh, udah mulai takut kan? Firman Tuhan itu berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika hati kita, pikiran kita dikontrol, dikendalikan, dikuasai oleh firman Allah. Pikiran dikuasai firman,
perasaan oleh firman, kehendak oleh firman. Hidupmu beda. 36 tahun saya jadi pendeta, hidup tanpa gaji. 14 tahun saya jadi gembala di gereja lokal, di Tangerang 8 tahun, di Taman Surya 6 tahun. Jemaat yang saya layani, saya lepas bukan jemaatnya lagi Hidup Segan Mati Ogah. Jemaatnya 400 orang. 80% jemaatnya adalah orang-orang kaya. Perpuluhannya bukan puluhan juta, ratusan juta. Saya lepas. Apa saya gangguan jiwa? Kok wajahmu menghakimi saya? Bapak kayaknya salah jiwa ini Pak. Kalau gue pegang erat-erat, gue gak lepas. Itu yang namanya gangguan jiwa. Kalau kita, hati kita, pikiran kita dikendalikan dikasih firman dengan baik, kita gak perlu cari-cari berkat. Berkat yang cari kita. 36 tahun jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah sekalipun minta diundang khotbah. Saya berdiri di mimbar, Ibu Sri yang minta. Betul ya Bu ya? Bahkan nego tanggalnya. Karena apa? Saya punya jadwal penuh sampai Desember pun sudah masuk jadwal. Apalagi sebelum Covid Bapak Ibu. Sorry to say. Bukan ngomong sombong, segala kemuliaan buat Tuhan. Zaman kok sebelum Covid jadwal saya lebih super amat sibuk. Tapi setelah Covid memang jadwalnya 50% kosong. Tapi saya percaya Tuhan mengajar saya untuk gak menjadi sombong. Amin. Dulu padat merayap seperti Jakarta Puncak. Saudara. Orang undang saya sampai Desember udah gak bisa. Penuh amat, iya, jangankan lu, gue juga bingung kok penuh amat. Tahun depan 2027. Saya berdiri di mimbar bukan karena undangan. Saya berdiri di mimbar karena ketetapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu ada di sini bukan karena Bapak Ibu punya kemauan. Bapak Ibu ada di sini, ini rumah rohani kita. Bagaimana kita bertumbuh, berbuah, Bapa dimuliakan. Tepuk tangan. Masa tepuk tangan perlu diajari? Tepuk tangan. Kalau nggak begini. Kenapa? Beban berat Pak. Besok utang jatuh tempo Pak. Bapak Ibu dengar baik. Hari Minggu nggak ada debt collector. Karena apa? Debt collector hari Minggu ibadah. Dia berdoa supaya besok Senin tagihan ditembus. Amin. Jadi penting jiwa kita dikasih supaya pikiran perasaan, kehendak sehat. Pelit amat ngomongnya. Ayah. Oke, lanjutlah. Supaya jiwa kita sehat, hidup kita harus dikendalikan oleh firman Tuhan, dikuasai, dikontrol oleh firman Tuhan. Makanya lihat, para pemimpin gereja, jemaat Tuhan, kalau firman itu tidak mengendalikan, mengontrol, menguasai hidup dia, pasti dia stres. 3S. Pertama stres, S kedua stroke, S ketiga stop. Tapi tahu Bapak Ibu Saudara, biarpun ada badai, itu lagu apa itu yang Yesua Abraham, sekalipun gunung tak berpindah. Bapak Ibu tahu sejarahnya yang di Alkitab itu, Matius itu, ada yang tahu sejarahnya? Nah, Bapak Ibu mesti pergi ke Israel dulu. Ya, bulan Mei saya ke Israel, bukan pengumuman, kasih tahu. Gitu juga repot, bukan pengumuman, kasih tahu, ya mau ikut. Saya udah sering bolak-balik ke Israel. Ya, kalau turnya kayak begini pemimpinnya urusannya diberkati Tuhan luar biasa Saudara. Ya, ada ketawanya, ada sedihnya, ada nangis juga Saudara. Paketnya komplit Saudara. Ya, itu udah sejarahnya. Ya, di mana di Mesir mereka ditantang oleh pemimpin yang tidak percaya Tuhan, buktikan Tuhanmu hidup dan berkuasa. Itu terjadi di abad ke-10. Dan gunung Mokatam yang besar, masih ada di Mesir. Itu bergeser 3 kilo.
Makanya Yesus Abraham itu dia punya papi itu teman dekat saya, saudara. Jadi Yesus Abraham itu saya kenal dari dia baby. Ya, saya bangga dia bisa menjadi hamba Tuhan. Memang saya dari kecil dia cinta Tuhan, dia suka menyembah Tuhan. Dan dipakai Tuhan, saudara. Dan waktu dia ikut pertandingan itu acara Just Do It. Betul ya? Sampai dia sekarang jadi hebat. Salah satunya saya yang bantu dia. Kirimkan berita kepada banyak orang. Dan akhirnya dia juara 1, saudara. Nah, lagu itu saudara benar-benar mengatakan sekalipun gunung gak beranjak, kita tetap percaya. Kenapa? Ada firman. Di mana bunyinya firman itu? Ayo. Yang baca firman pasti hafal. Yang gak baca pasti kagak tahu. Pak pendeta tanya-nanya, gue bacanya kagak. Nah itu kelihatan wajah lu. Ya kan pura-pura mikir, ya kan pura-pura tahu. Benar tidak tahu. Roma pasal 18. Ada Roma 18? Apa Roma 30? Ya sudahlah, damai aja di tempat lah ya. Roma 17 ayat 10. Iman timbul karena pendengaran akan firman. Dengar firman begini. Ngantuk. Tapi kalau dengar gosip, terus gimana dong? Nah itu dia. Ya di sini sih nggak ada, di sana banyak, di sana sini banyak, di sini ada nggak ada yang ngaku. Pendeta khotbahnya nyinggung terus. Enggak nyinggung tapi mengingatkan, katakan amin. Amin. Jadi kalau di sini ada komsel Ibu Sri ya. Nah, komsel itu muatan lokalnya bukan gosip, digosok-gosok makin sip. Jadi kalau ada di komsel itu Pak Pendeta Bambang, Bu Sri, kami enggak gosip, kami cuma sharing. Tapi ngomongin orang, apanya sharing? Yang benar ada komsel itu ketika kita punya kehidupan tiap hari, itu yang kita bagikan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Iya. Jangan bilang begini, di sini aja ya, nggak boleh ngomong sama siapa-siapa ya. Yakin? Deal. Oke. Di situ aja. Besok dia keluar. Di sini aja ya. Nggak boleh di mana-mana. Jelas? Deal? Deal. Besok pindah lagi di sana. Di sini aja ya. Lama-lama Jaya 3 ini semua tahu. www.ember.com. Dia bukan buaya tapi komodo. Bukan Pak, dinosaurus. Jadi kalau pikiran kita, hati kita, jiwa kita sehat, hidup kita pasti menyenangkan Tuhan. Enggak ngomongin orang, enggak jelekin orang, enggak hakimin orang. Karena apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-Mu. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Yakin, saudara. Kalau kita yakin percaya firman itu berkuasa, kita pasti baca. Saya ulang-ulangin, saudara, supaya Bapak Ibu benar-benar berubah dan bertobat. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu jawab pertanyaan saya. Apa yang manusia paling sulit lakukan dalam hidup ini? Ya. Yang bisa jawab pertanyaan saya nanti selesai ibadah, Bapak Ibu boleh pulang duluan. Gua tahu wajah lu pasti bilang angpau kan? Enggak. Angpau hari Selasa. Datang ke gereja jam 5, angpaunya gede dari Tuhan. Doa di bawah sini. Ayo. Hah? Siapa yang ngomong itu? Mana orangnya? Oh Pak Anton. Mana Pak Anton? Loh kok ditunjuk-tunjukkan? Betul Pak. Yang paling, nanti Pak Anton boleh pulang duluan. Ya tapi jangan lupa doa berkat dulu Bu Sri. Jangan belum doa berkat pulang, bahaya saudara, gak ada berkatnya. Jadi yang manusia paling sulit kerjakan, lakukan adalah untuknya hidupnya berubah. Makanya saya bilang sama Bu Sri, saya tanya, udah pemuritan belum? Bu Sri bilang udah. Nah nyatanya murid Kristus kok gak baca firman? Murid siapa? Nanti kita lihat poin terakhir. Bukti murid sejati. Baca firman itu gaya hidup dalam hidupnya. Nah pertanyaan begini Bapak Ibu. Kira-kira
alat transportasi di dunia yang paling aman. Itu apa kira-kira? Hah? Pesawat. Kenapa bilang pesawat? Kata Google. Oh, ibu kata Google hidupnya. Ibu Meling hidupnya kata Google. Dia lupa udah kenalan. Karena Meling itu mertua saya. Lu tanya anak saya tuh. Loh. Iya, mami mertua tuh namanya Meling. Alat transportasi di dunia yang paling aman adalah pesawat. Bapak Ibu pernah mendengar seusia kita, di sini siapa yang paling senior? Saya nggak bilang tua, yang paling senior. Bu Sri, 80 berapa? Oh 70. 77 itu masih muda Bu Sri. Masa pertumbuhan dan sedang lucu-lucunya saudara. Pernah nggak Bapak Ibu kita mendengar berita telah terjadi tabrakan 2 pesawat dan jatuh ke bumi dan mati semua? Pernah? Enggak pernah ada. Pertanyaannya kenapa pesawat paling aman? Pak, tapi kalau jatuh mati, ya jelaslah mati. Orang nggak jatuh aja mati. Kenapa saudara pesawat paling aman? Karena pesawat itu dia ditentukan, dikontrol oleh yang namanya menara penjaga. Menara ATC, Air Traffic Controller. Selama itu pesawat dia terkonek dengan yang namanya menara penjaga, menara ATC, pesawat itu dijamin tidak jatuh. Sekalipun ada turbulensi yang mengerikan, selama dia connect, itu pesawat dijamin tidak jatuh. Kalau itu pesawat jatuh, lihat Bapak Ibu beritanya, pertama pasti hilang kontak. Terakhir, dari Jogja, ATR, menuju Makassar, semestinya udah landing. Tapi dikatakan apa? Dia mulai menjauh, hilang kontak dan dia jatuh. Yang kedua, kenapa pesawat jatuh? Pasti ujungnya human error. Bapak Ibu, selama kita anak Tuhan, terkonek dengan Bapa di surga, apapun badaimu, tantanganmu, masalahmu, persoalanmu, penyakitmu, percayalah Anda tidak akan tergoncangkan di dunia ini. Tepuk tangan buat Tuhan lebih serius. Bilang kanan kiri, gua suka tuh gaya lu. 36 tahun jadi pendeta, hidup tanpa gaji. Saya menikmati hidup ini. Terbang naik pesawat SQ. Tidur hotel bintang 5. Bintang 7 gak ada, pusing kepala. Ini habis selesai saya khotbah, mohon izin ya Bu Gembala, saya mesti khotbah lagi ke Tangerang. Karena memang pria panggilan begitu. Marga saya Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Istri saya Boru Purba, pura-pura Batak. Sorry orang Batak, jangan tersinggung saudara. Saya sering khotbah di Medan sampai ke Sibolga. Ada di orang Batak, Horas? Oh, Boru apa kau? Oh si Hombing, Sinaga, si Hotang, ada si Hotang. Oh, Manurung, Mananjak. Oh, Purba ada ya. Nah itu dia. Saya sudah khotbah sampai ke Sibolga, sampai ke Tarutung, Tigalingga, Balege. Udah pokoknya kulibah semua lah. Orang tanya, ini dia bilang, pendeta ini marga apa? Marga 1 aku bilang. Nah saudara, jadi nanti siang kami akan check in di apartemen di Tangerang. Saya tanya, Pak saya perlu bayar berapa? Wah Pak pendeta gak usah bayar, masuk aja. Jangan repot-repot, saya bilang, gak enak jadi susah nolaknya. Amin. Saya akan dibilang, kalau hidup kita dikendalikan, dikuasai, dikontrol oleh firman, kita gak cari berkat, tapi berkat yang cari kita.
Oh Bapak Ibu tahu, ini bukan kesombongan. Sorry itu. Kemuliaan buat Tuhan. Mobil yang saya miliki dengan harga ratusan juta, Bapak Ibu tahu apa saya beli? Saya bilang sama istri sama anak, sampai lebaran monyet kita nggak bisa beli mobil. Kenapa begitu? Karena monyet nggak mungkin lebaran. Kok bingung Bapak Ibu? Batuk betul. Orang telepon saya, jemaat bukan. Kenal dekat sama saya? Bukan. Shalom Pak Pendeta. Oh shalom. Pak Pendeta lagi butuh apa? Wih, pertanyaan lu bagus gue bilang. Butuh gue banyak. Wih, jangan banyak-banyak Pak Pendeta, satu aja. Ya doain supaya pelayanan saya lebih maju. Itu bahasa saya. Dia bilang Pak Pendeta, Tuhan suruh saya kasih Pak Pendeta Bambang mobil, mau nggak? Wih, saya bilang sorry Pak, maaf, beribu maaf. Kenapa? Susah nolaknya. Satu, dia bilang, Pak Pendeta servis ganti oli segala macam tiap bulan saya yang bayar. Nanti perusahaan yang atur. Kedua, asuransi Allrace setiap tahun. Perpanjang BPKB, STNK semuanya saya yang bayar. Pak Pendeta hanya bayar parkir, isi bensin. Saya bilang nih Tuhan kenapa nggak sekalian? Tuhan bilang bikin malu. Tapi jangan lupa Bapak Ibu. Kalau dia kangen sama saya, dia telepon saya, diajak saya makan, pasti dia kasih saya angpau gede. Mau tahu berapa? Enggak, ya udah, terima kasih enggak. Karena dia tahu, dikasih tahu juga gue gak kebagian katanya gitu. Kenapa? Waktumu belum tiba. Jadi Bapak Ibu dengar dengan baik, kalau kita terkonek dengan Bapa di surga, ku terhubung denganmu selalu. Nyanyi pintar ya. Tapi kelakuan lu. Bapak Ibu, saya ini pendeta kalau khotbah memang nyablak. Karena lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Betul begini saudara. Saya khotbah di jemaat juga begini. Karena ada orang kalau khotbah di gereja lokal kan, wah kata-katanya mesti diatur. Saya enggak. Kenapa? Jemaat tahu. Saya mengasihi jemaat, katakan amin. Amin. Saya ngomong begini enggak menyakiti Bapak Ibu saudara. Makanya ketika diundang Ibu Gembala saya mau. Kenapa? Saya mau saudara semuanya diberkati Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Jadi selama kita terkonek dengan Bapa di surga, kita nggak akan khawatir, nggak akan takut, nggak akan cemas, nggak akan tergoncangkan. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut dan cemas? Karena kita nggak terkonek dengan Bapa di surga. Kita berjalan mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita. Kedua putri kami Bapak Ibu Saudara lulus sarjana yang besar, ini yang kecil Saudara. Jangan bilang istri saya. Karena saya khotbah di banyak gereja, Pak pendeta pintar juga cari istri muda dan cantik, kurang ajar gue bilang. Itu anak gue. Ya ini yang kecil Saudara, yang gede di rumah. Ya, namanya Miracle Saudara. Dia lulus sarjana psikologi dengan nilai cum laude. Nilai paling top di kuliah. Ini Grace, paling kecil putri kami. Dua-duanya putri, maminya putri, saya laki-laki ganteng sendirian di rumah. Makanya yang ganteng nggak ada ujungnya dan ramah lingkungan, nggak merusak saudara. Nah dia lulus sarjana sastra Inggris dengan nilai apa? Cum laude. Pak kok bisa begitu? Iya, kenapa? Karena otaknya, hatinya, pikiran hidupnya itu dikendalikan, dikontrol, kuasai oleh firman Allah. Saya saudara lahir dari keluarga susah. Sorry, saya bukan menjelaskan papi mami saya. Saya bangga dengan mereka. Buktinya apa saya bangga dengan mereka? Saya bilang 36 tahun lalu Tuhan jangan panggil saya jadi pendeta. Sebelum Tuhan pakai saya menyelamatkan papi mami saya, keluarga besar saya. Sudah tahu, kalau saya mau jadi pendeta, mereka tantang saya. Enggak boleh jadi pendeta. Papi saya bilang kalau jadi pendeta nanti lu makan batu. 36 tahun jadi pendeta saya belum pernah tahu batu rasanya seperti apa.
Kalau ada yang tahu kasih tahu saya. Pak keras pak, tapi alat-alat kenyal-kenyal. Pasti dia on saudara. Papi mami saya kalau besar saya bukan orang percaya. Akhirnya menjadi percaya anak Tuhan. Siapa yang baptis? Pendeta Bambang Irawan yang gantengnya tidak ada ujungnya, ramah lingkungan. Tepuk tangan dong. Nunggu pulang. Khotbah begini 3 jam gak ada yang ngantuk saudara. Kalau ngantuk gue paranin. Kenapa gak semua pendeta khotbah bisa melihat wajah jemaat saudara. Saya bisa melihat kadang-kadang mereka saya khotbah bisa pelan bisa teriak. Kenapa saya teriak? Ada jemaat yang hilang signal. Dia bilang Pak Pendeta khotbah urapannya hebat loh. Maksud lu kadang-kadang Bapak kelihatan di depan, kadang-kadang gak kelihatan hilang. Gimana gak hilang? Lu merem. Ini karunia buat Tuhan beri. Saya bisa lihat. Makanya kadang-kadang kalau saya begini wireless, saya bisa jalan. Saya tanya, Tuhan bicara apa sama kau? Nah jadi penting sekali saudara, hari-hari kita baca firman, pikirkan firman, renungkan firman. Orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan, memikirkan firman Tuhan siang dan malam. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Makanya kami gak pernah sekeluarga cari keberhasilan, cari sukses. Dulu sudah tahu, ini cerita ya, segala kemuliaan buat Tuhan. Saya kepengen ke luar negeri, ke Israel. Teman saya terbang, saya gak bisa. Kenapa? Gak punya duit. Wajah ganteng begini, nangadong hipeng. Mau jiului, gak ada duit. Orang gak percaya saudara. Orang lihat wajah saya begini pasti cukong. Tahu cukong? Cucunya kingkong. Oh senang ketawain saya. Oh Tuhan ampuni mereka Tuhan. Orang gak percaya lah. Wajah begini, model begini. Perutnya maju ke depan. Gak ke belakang saudara. Gak ada duit. Tapi nyatanya begitu. Yang kedua, saya gak bisa ke luar negeri. Kenapa? Saya tidak punya paspor. Kenapa gak punya paspor? Surat saya bermasalah. Tapi sudah tahu, saya berdoa begini, Tuhan saya mau ke Israel, saya mau ke luar negeri dengan 3 hal. Tuhan bilang sombong amat nih orang. Yang pertama saya gak mau bayar. Gak ada duit mau bayar pakai apa. Yang kedua gak mau ada yang bayarin, kenapa utang budi. Yang ketiga saya bilang ini lebih gila. Setiap saya ke luar negeri pulang saya harus bawa dolar yang banyak. Digenapi. Teman saya bilang begini, Pak gue mau ngajak lu ke luar negeri. Kemana? Ke Israel. Jangan jauh-jauhan. Lah kan gue yang ngajak. Kenapa lu yang ngatur? Enggak. Raja 4 enak saya bilang, Papua. Kenapa gak mau? Gue gak punya paspor. Dia bilang apa? Bikin malu. Jangan ntar kedengeran gak enak gue. Hari gini gak punya paspor. Iya kenapa? Surat bermasalah. Ya udah gue tungguin deh. Bikin, iya Pak tunggu. Dia tunggu itu surat udah selesai belum? Mau bikin paspor nggak selesai. Kenapa nggak ada duit? Bagaimana caranya? Dia gregetan. Pak, maaf. Berapa nomor rekeningnya? Jujur, orang minta nomor rekening saya pendeta yang tidak pelit, saya kasih. Amin. Saya emang gak pelit, zaman Covid sudah tahu banyak yang berebutan minta nomor rekening saya kasih. Tapi ada yang kurang ajar, 1 orang. Pak, saya minta nomor rekeningnya, buat apa? Buat kenang-kenangan. Nah itu kurang ajar tuh. Sampai sekarang dia gak pernah transfer, hanya minta. Saya bisa ampunin dia. Akhirnya ini teman saya transfer ke rekening, akhirnya saya bikin surat, selesai semua. Sejak selesai suratnya sampai pasportnya, dari situ saya mulai terbang banyak khotbah ke luar negeri. Saya bolak-balik bawa tur ke Israel. Makanya kalau Tuhan kehendaki, Mei ini saya terbang hanya only Israel 9 hari. 7 hari stay di Israel dan 2 hari perjalanan pergi dan pulang. Kalau kita landing di Tel Aviv saudara Israel, kita melihat sekelilingnya itu gersang dan tandus. Tapi waktu kita landing di sana kita melihat itu hijau. Kok bisa? Itulah Yesus kita.
Tuhan yang luar biasa. Nggak apa-apa lah ya, biarpun telat ya, yang penting tepuk tangan buat Tuhan, amin. Kalau enggak gue begini terus nih sampai sore ini. Jelas? Apanya yang jelas? Firmannya jelas. Tentang apa, Bu? Baca firman. Kalau nggak jelas, angkat tangan goyang-goyang. Jelas Bapak Ibu? Iya kan? Jadi kalau nggak baca firman, Bu jangan lupa angkat tangan goyang-goyang. Kelepok jidatnya. Jadi penting sekali firman itu menguasai hati pikiran kita. Supaya kita terkonek dengan Bapa di surga. Hanya firmanlah koneknya. Amin. Username-nya benar, password-nya nggak benar, nyambung nggak? Nggak akan pernah. Pasti sampai gajah berubah jadi monyet, nggak akan nyambung. B kecil, B besar, B koma, B titik itu beda. Password nggak akan bisa nyambung. Hanya firman Tuhan yang membuat kita nyambung dengan Bapa di surga. Rancangan Tuhan sempurna buat kita. Kadang-kadang kita khawatir, takut. Nanti gimana gitu. Saya nggak pernah pusing, saudara. Dulu jadwal saya full, padat. Orang setengah tahun yang lalu buat tahun depan udah full sampai Desember. Sekarang nggak full nggak apa-apa. Karena Tuhan bilang hidupmu bukan karena khotbah. Hidupmu karena aku. Masa Covid kamu nggak khotbah. Januari, Desember kosong. Semua gereja minta maaf. Saya bilang, Tuhan kenapa gereja minta maaf sama saya? Kan belum lebaran. Dia bilang kamu hidup bukan karena kamu khotbah, bukan kamu melayani, tapi karena aku. Amin. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita cemaskan? Gak ada. Firman berkuasa. Oke, lanjut. Nah, ini poin terakhir. Ya, ada 3 poin, tapi ini yang terakhir, saudara. Ya, pemusik mana? Oke, yuk ke depan. Karena ada beberapa gereja, saya banyak tegur Bu Sri, pemusiknya nggak dengar firman. Pada kabur keluar, pada ngopi. Saya bilang jangan melayani Tuhan, saya bilang bikin malu. Ya kan? Saya khotbah itu bukan supaya diundang lagi, enggak. Saya kan bilang saya berdiri sih karena Tuhan punya ketetapan. Bu Sri boleh undang saya dari tahun lalu. Tapi kalau hari ini Tuhan nggak berkehendak, saya nggak akan kemari. Kenapa saya tahu? Saya banyak mengalami. Dan saya berjadwal, saya full khotbah Natal. Satu waktu saya khotbah Natal di gereja yang besar. Tuhan tidak menghendaki saya khotbah. Saya sakit. Saya ini nggak pernah sakit, tapi putri saya. Kalau mereka lihat saya sakit, mereka bingung kok bisa sakit ya. Karena saya nggak pernah sakit. Pusingnya saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa. Saya enjoy aja. Nyanyinya happy ya, happy ya. Ya kan? Nikmati, kenapa? Firman berkuasa. Yuk semua berdiri. Baca sama-sama. Nanti main di A. Lagu itu Mataku Tertuju Padamu. Oh, lagu lama tapi keren ya. 2, 3. Gaya hidup murid. Hidup mencintai. Jelas? Amin. Bukti kita murid sejati, kita mencintai firman setiap hari. Firman itu siapa? Adalah Yesus. Di mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat ke-14. Firman itu ada di antara kita dan menjadi manusia. Siapa dia? Yesus Tuhan. Jadi kalau pagi ini Anda berkata cinta Yesus, tapi Anda gak baca firman, sorry, saya meragukan apa Anda cinta dengan Yesus. Amin. Mataku tertuju padamu, yes, senap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku
masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Angkat tanganmu, sembah Dia. Aku mau mengikutimu, aku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Dari awal katakan, mataku tertuju, semua buah suaramu sembah Dia. Mataku, dengan iman katakan, berikan pujian yang terbaik buat dia pagi hari ini. Ora bakasan dia lama-lama siak antara lama. Yes. Ku serahkan padamu. Benar Tuhan. Bimbing aku masuk rencanamu, ya benar, untuk membesarkan kerajaanmu. Mari angkat tanganmu, ku mau mengikutimu, ku mau mengikuti. Dengan iman katakan, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Biarkan hanya keyboard saja dengan lembut. Bapak Ibu, buka matamu, lihat ke depan. Buka matamu ke depan. Puji mengatakan, ku mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu dengar dengan baik. Kalau tujuan hidup kita hanya menyenangkan Tuhan, apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau cemaskan? Apa yang kau takutkan? Kita khawatir, kita cemas, kita gentar, kita berbeban berat. Kenapa saudara? Karena hidup kita gak menyenangkan Tuhan. 36 tahun saya jadi hamba Tuhan saudara. Gak ada gaji, Tuhan pelihara dengan sempurna. Kedua putri kami, istri saya menikmati hidup ini. Kami terbang ke banyak kota, banyak negara, melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Sebelum pulang katakan, Tuhan aku mau berubah, aku mau bertobat, aku mau baca firman Tuhan setiap hari. Katakan amin. Yuk tutup matamu, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan terangkat. Ini doa kami, ini komitmen kami. Kami mau berubah, kami mau bertobat. Kami mau cinta firman, baca firman setiap hari. Pikirkan firman, renungkan firman, praktek firman, hidup dalam firman Allah. Biar firman mengontrol, mengendalikan, menguasai hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Kami percaya Bapa, hidup kami pasti menyenangkan Tuhan. Hidup kami pasti memuliakan Tuhan. Lewat hidup kami, jiwa dimenangkan. Setiap mulut bertutur, setiap lidah mengakui Yesus Tuhan dan Raja. Memberkati Ibu Sri sebagai gembala, para pendeta muda yang ada, semua para pemimpin, jemaat yang ada, semua diberkati. Tidak lagi ada bangku yang kosong, penuh dengan jiwa-jiwa. Tidak lagi hanya satu kali ibadah, bisa 2 kali, bahkan 3 kali, dan terlanjut ya Tuhan. Roh Kudus bekerja semuanya. Lewat hidup kami, Bapa dimuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Ini berkati katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Tuhan memberkati semuanya.